Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, amma ba'du. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushrah salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftah alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, setelah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh, dan setelah salawat serta salam selalu tercurah kepada yang tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita terus istiqamah bersama Rasulullah, berada di dalam barisannya Rasulullah sampai masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya sampaikan salam penghormatan yang sangat mulia, salam penghormatan yang sangat istimewa, salam penghormatan yang sangat luar biasa kepada segenap seluruh pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, baik ketua DKM-nya, wakil ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, ketua bidang ubudiyahnya, pembina penasehatnya, semuanya. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keistiqomahan agar bisa terus mensyiarkan, membesarkan daripada Masjid Al-Ikhlas ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan yang sangat istimewa kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu dari Kepolisian Republik Indonesia Mabes Polri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berjumpa di dalam kajian zuhur dengan tema yang sangat spesial, yang sangat luar biasa, yaitu refleksi dan juga renungan menuju tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah, waktu tidak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Perasaan baru tahun kemarin 1444 Hijriah, sekarang sudah mau masuk 1445 Hijriah. Waktu begitu cepat berlalu. Teringat daripada perkataan Nabi Muhammad SAW, tidak akan daripada datangnya hari kiamat terkecuali waktu yang begitu cepat berputarnya, kata Nabi Muhammad SAW. 1 tahun bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 minggu, 1 minggu bagaikan 1 hari. Perasaan baru kemarin Idul Fitri, besok mau Idul Fitri lagi. Perasaan baru kemarin Idul Adha, sebentar lagi Idul Adha lagi. Perasaan baru kemarin bulan Maulid. Begitu yang kita rasakan pada saat ini. Waktu begitu cepat berlalu. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita ini semaksimal mungkin untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang cepat berputar ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat daripada tema yang sangat luar biasa, refleksi, renungan diri untuk menuju muhasabah, untuk menuju daripada tahun baru Muharram 1445 Hijriah. Teringat daripada perkataan Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hisaplah diri kalian sendiri, hisaplah diri kalian masing-masing sebelum kalian menghisap orang. Hitung amalan kalian masing-masing sebelum kalian menghitung amalan orang lain. Cari kejelekan pada diri kita sebelum kita menjelek-jelekan orang, sebelum kita nyari kesalahan orang. Cari dulu kesalahan kita, introspeksi dulu diri kita. Karena kelak semua yang kita lakukan pada saat ini
kelak yang kita lakukan di dunia ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nilai orang, kita nilai diri kita sendiri. Tahun yang lalu apa yang sudah kita perbuat untuk Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hablum minallah kita? Bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hablum minanas kita kepada para tetangga kita, kepada teman kantor kita, kepada sahabat kita? Bagaimana hubungan antara kita dengan mereka semua? Apakah saat ini sampai saat ini kita baik-baik aja, termasuk orang-orang yang baik, atau justru kita yang lebih hina daripada orang yang kita omongin, daripada orang yang kita bicarain, daripada orang yang kita jelekin? Makanya kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian masing-masing, introspeksi dulu, hitung-hitung dulu amal perbuatan kita sebelum kita menghitung amal perbuatan orang, sebelum kita ngejelek-jelekin orang. Karena semua yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, refleksi kita untuk menuju tahun baru yang lebih baik, akhlak kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, taat kita lebih baik. Ingat pesan Nabi Muhammad SAW buat kita semua. La tazulu qaddama 'abdin yaumal qiyamah hatta an as'ala arba'ah. Masya Allah. Kata Nabi SAW apa? Tidak bakal bergerak ini kedua langkah kaki kita. Tidak bakal bergeser langkah kaki kita ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mempertanggungjawabkan apa yang ada di diri kita selama kita hidup di dunia. Kata Nabi SAW. Masya Allah. Makanya kalau kita ingin berbuat sesuatu, pikirin lebih matang, pikirin yang jauh dulu. Karena apa? Semua yang kita lakuin di muka bumi ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tadulu qaddama 'abdin yaumal qiyamah hatta an as'ala arba'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia ini enggak akan bergerak kedua langkah kakinya terkecuali dia bisa menjawab dari sampai 4 pertanyaan, 4 pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanggung jawab apa yang harus kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Umruhu. Yang pertama umur kita. Umur kita dikasih sama Allah nih, umur manusia ada yang sampai 50 tahun, ada yang sampai 60 tahun, bahkan 80 tahun, bahkan yang 100 tahun ada Allah Subhanahu wa taala kasih. Masih panjang umur sampai sekarang. Terus di umur usia kita yang panjang tersebut kita lakuin buat apa? Kita gunain buat apa di dunia ini? Kita gunain umur kita ini untuk ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jalan kemaksiatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Umur yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita, saatnya kita introspeksi diri. Udah mau tahun 1445 Hijriah, apa yang sudah saya berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Di usia saya yang 40 tahun, di usia saya 50 tahun, bagaimana ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana salat saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya lebih mementingin perintah atasan saya, perintah bos saya, atau panggilan Allah Subhanahu wa taala? Introspeksi diri kita, pikirin diri kita, karena semuanya nanti bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih sering mana? Salat 5 waktu kita tepat waktu di Masjid Al-Ikhlas, atau kita sibuk dengan pekerjaan kita di kantor kita, atau kita sibuk di luar, atau kita sibuk ngopi, atau kita sibuk ngobrol, bergurau. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala manggil di waktu zuhur, kita sibuk di luar. Salatnya entar-entaran. Rezeki pengen cepat datangnya, kehidupan pengen cepat lancarnya. Tapi apa? Ibadah kita dientar-entarin. Zuhur jam 1:30 baru sholat. Kadang mau asar baru sholat zuhur. Asar, kadang jam 5 baru sholat asar. Maghrib, mau isya baru sholat maghrib. Subuh, Masya Allah, jam 6 baru sholat subuh. Banyak yang begitu. Padahal rumahnya depan-depanan sama masjid, tapi sholat subuhnya di rumah, jam 6 lagi. Udah sholat subuh di rumah, jam 6, bacanya Sabbihis sama Hal Ataka Hadisul Ghasiyah. Panjang. Jam 6:30 baru kelar, Masya Allah. Matahari udah nongol, kita baru kelar sholat subuh. Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa umur kita ini digunakan buat apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Buat menuntut ilmu, buat datang ke majelis-majelis ta'lim, buat datang ke majelis-majelis ilmu, atau umur kita udah begitu aja? Kita kerja dari pagi sampai sore. Zuhur di kerjaan, asar juga tetap bekerja, enggak ibadah sama Allah. Enggak baca Al-Qur'an,
nggak beramal soleh, nggak berbuat baik sama siapapun, begitu aja kehidupan. Tapi kita pengen masuk surga. Tapi kita pengen kehidupan kita di mata Allah baik, di sisi Allah baik. La ilaha illallah. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri kita, renungin diri kita untuk menuju tahun yang baru 1445 Hijriah. Kalau umur kita pada saat ini 40 tahun, 50 tahun, yang mana tahun-tahun lalu kita masih jauh sama Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita lebih mendekatkan diri kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Enggak cuma umur kita doang yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa jasadihi, jasad kita ini. Ini mata, telinga, lisan, tangan, kaki, semua miliknya Allah Subhanahu wa taala. Semua dikasih pinjam sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mata kita gunain untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata untuk apa? Terkadang lisan kita gunakan untuk membicarakan aib orang, untuk membicarakan kejelekan orang. Makanya Nabi Muhammad SAW sudah pesan sama Sayyidina Abdullah sama Sayyidina Muaz, ya Muaz, kuffa alaika hadza. Wahai Muaz, jaga engkau ini punya lisan. Kenapa ya Rasulullah? Berapa banyak orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah berkat apa? Berkat lisannya. Tangan kita gunain buat apa? Buat ngambil yang bukan hak kita. Kaki kita terkadang kita melangkah kemana? Ke tempat kemaksiatan, ke tempat yang jauh dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Saatnya kita merenung untuk menuju tahun baru. Saatnya kita introspeksi diri untuk menuju tahun baru. Semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada saat ini, mata kita, telinga kita, tangan kita, mereka semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, di pinggir jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat lubang yang kecil. Dari lubang yang kecil tersebut keluar hewan yang besar yang menyerupai banteng yang memiliki tanduk yang besar. Akhirnya Nabi SAW nanya sama malaikat Jibril yang mendampingi Nabi SAW Isra Mi'raj. Ya Jibril, mahada ya Jibril. Apa ini mahada Jibril? Kata malaikat Jibril apa? Ya Rasulullah, ini adalah gambaran dari umatmu. Ketika itu banteng keluar dari lubang yang kecil, ini binatang yang besar memporak-porandakan semua yang ada di sekelilingnya. Ketika semuanya telah hancur, ini hewan yang besar pengen masuk lagi ke lubang yang kecil tersebut, udah nggak bisa lagi, udah nggak muat. Kata Jibril apa? Kata malaikat Jibril, ini adalah gambaran daripada umat-umatmu. Maksudnya apa? Lubang yang kecil tersebut ya Rasulullah itu bagaikan lisan umat-umatmu. Hewan yang besar keluar tadi itu bagaikan kata-kata yang keluar dari lisan yang kecil. Ketika kata-kata itu udah viral kemana-mana, yang belum tentu kebenarannya, udah viral di media sosial, udah viral dari tetangga satu ke tetangga yang satu. Ketika berita tersebut belum benar beritanya, belum tentu benar keasliannya, udah viral kemana-mana, terus kata-kata tersebut kita pengen tarik lagi, udah nggak bisa masuk lagi itu kata-kata. Karena apa? Udah kesebar luas. Makanya jaga lisan kita, jaga tubuh kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepada kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan jasadnya kepada kita, Allah meminjamkan tangannya, matanya, lisan kita, kaki kita, Allah meminjamkan itu semua. Di saat kita pergunakan ini, jasad kita, mata kita, kaki kita, semuanya kita pergunakan untuk bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sambut taubat kita dengan riang gembira. Seperti mana gembiranya kita menemui barang kecintaan kita, kesayangan kita yang telah hilang lamanya. Kita punya barang istimewa yang kita sayang, yang kita cinta, yang begitu mahal, yang begitu mewah, hilang, sedih berhari-hari. Ketika itu barang ketemu, girangnya luar biasa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Lebih girang dari diri kita ketika kita menemui barang kecintaan kita yang telah hilang, ketika hambanya bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita, jaga pandangan kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita melangkah. Yang ketiga apa? Bukan hanya umur yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, bukan hanya jasad yang bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ilmu kita yang kita dapat.
setiap zuhur kita di sini banyak guru-guru kita, banyak para habaib, banyak para kiai, banyak para ustadz menyampaikan ilmunya, menyampaikan kata-kata mutiaranya. Terkadang ada yang membuka kitab di sini bahas perihal fikih, bahas perihal tasawuf. Ilmu yang kita dapat kalau kita enggak amalin semua sia-sia. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita punya, yang setiap harinya kita ambil ilmu dari sini nih, udah kita amalin belum di rumah kita? Ketika banyak ulama di sini, banyak habaib yang membicarakan tentang akhlak Nabi, kita udah bawa belum Nabi Muhammad ke rumah kita? Kita udah bawa sunnahnya Nabi belum ke rumah kita? Jangan sampai di sini kita mendengarin tentang akhlak Nabi Muhammad dari guru-guru kita, di rumah kita masih ada pakaian anak perempuan kita yang gak tutup aurat. Jangan sampai di rumah kita ada anak kita yang minumnya masih pakai tangan kanan kiri, yang mana masuk ke kamar mandi masih pakai kaki kanannya dulu, keluarnya tidak sesuai dengan sunnah adab ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalin ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita di sini. Amalin ilmu yang kita dapat di sini, catat, amalin, bawa ke rumah kita, bawa ke tetangga kita, bawa ke teman-teman kantor kita. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita juga enggak sia-sia. Ketika kita amalin ilmu kita, diterima sama kerabat kita, diterima sama keluarga kita, diterima sama tetangga kita, pahala kita terus bakal dapat sampai kapan? Sampai yaumil kiamah. Umur dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jasad kita sudah minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ilmu kita juga sudah. Harta kita sekarang. Harta kita ini kita gunain buat apa? Kita nyari duit banyak, punya duit banyak, tapi apa? Kemarin kurban, boro-boro patungan sapi, beli kambing yang 2 juta aja kagak. Duitnya ada, kontrakannya banyak, 10 pintu, tapi apa? Kagak berkurban, malah berebutan kupon di masjid, malah berebutan kupon di musola, ya. Padahal apa? Masya Allah, ya, rumahnya gede, kerjanya enak, kontrakannya banyak, ya, tapi tidak berkurban, tidak beramal soleh, tidak bantu pembangunan masjid, tidak membantu pembangunan pondok-pondok pesantren. Semua amal-amal kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita juga semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Kita renungin diri kita, apa yang sudah kita perbuat selama di dunia ini, selama di muka bumi ini, apa yang sudah kita perbuat. Saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahun lalu kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, saatnya tahun ini. Bukan hanya tahun ini, terus sampai tahun-tahun yang akan datang kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin jauh dari Allah, bukan semakin jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Nanti ketika kita di yaumil kiamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berseru kepada kita semua. Apa yang Allah katakan? Atadzakuruni sa'ata kadza wa kadza asaitani wa ana anzur ilaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau hidup di dunia, aku semua melihat perbuatanmu, begini, begitu semua aku lihat perbuatanmu. Allah, kenapa engkau rela membuka auratmu di hadapanku, Tuhanmu, tapi engkau tutup aurat-auratmu di hadapan hamba-hambaku yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang bilang, kita kerja dipantau CCTV, baru CCTV dunia aja kita udah gemeter. Ya, kita udah takut. Kita di ruang kerja ada CCTV. Ketika kita lagi kerja, kita ketiduran, dipanggil sama atasan kita. Kamu kerja tidur ya di ruangan. Saya lihat dari CCTV. Baru dipanggil bos kita doang, CCTV dunia kita udah deg-degan, kita udah takut. Bagaimana dengan CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang melihat semua perbuatan kita? Sampai-sampai Allah bilang, aku melihat semua perbuatanmu. Allah yang bilang, aku melihat semua perbuatanmu. Kenapa kamu begini, begitu? Aku lihat semua perbuatanmu. Di situ banyak orang-orang yang tidak kuat dengan perkataan Allah, tubuhnya meleleh semua. Di saat tubuhnya meleleh, dibangkitkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan. Allah berkata lagi, Allah berseru lagi, sehina itukah aku di hadapanmu, wahai hamba-hambaku? Apakah engkau jadikan aku yang kedua daripada hamba-hambaku yang lain? Masya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak marah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak sebel kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak kesel sama kita.
Bahkan di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Lau balagata dzunubaka annana as-sama, summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali." Seandainya dosa-dosa kalian, dosa-dosa kita semua, dosa-dosa hamba-Ku kata Allah Subhanahu wa taala, luasnya dari ujung langit sampai ujung dunia, sampai ujung bumi. Summa astaghfartani, kemudian mereka semua bertaubat kepadaku, beristighfar kepadaku, mohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni semua dosa-dosa mereka yang luasnya dari ujung langit sampai ujung bumi tersebut. Masya Allah, Allah sudah baik sama kita, Allah sudah baik sama kita, Allah sudah memberikan kita rahmatnya, kasih sayangnya, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah diberikan buat kita semua. Saatnya kita berikan sepenuhnya totalitas kepatuhan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita memberikan takwa kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu saja dosa, satu maksiat yang kita kerjakan, enggak usah banyak-banyak lah. Satu aja dosa yang kita kerjakan di dunia ini, apakah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita? Dengan satu maksiat nih, satu dosa yang kita kerjakan pada hari ini, Allah tetap kasih kita kerjaan, Allah tetap kasih kita rizki, Allah tetap kasih fasilitas rumah, mobil, motor, Allah tetap kasih anak kita rezeki buat beli pampasnya, buat beli susunya. Tapi kenapa dengan satu maksiat, dengan satu dosa yang kita kerjakan, kita rela melupakan semua nikmat yang banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhal ibad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjelang daripada tahun baru 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala perbaharui iman kita, Allah perbaharui takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perbaharui ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perbaharui sunnah-sunnah yang kita suka lupain, sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang suka kita lupain, Allah perbaharui. Bagaimana caranya kita makan, bagaimana caranya kita masuk kamar mandi, sunnah yang sepele, tapi kalau kita jalanin itu semua, kita akan mendapatkan nadhrah, pandangan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kehidupan kita yang berkah, yang aman, yang damai. Rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan dengan yang singkat nasihat ini kita bisa bawa pulang, kita bisa jadikan pelajaran, dan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Umur kita yang tadinya tahun kemarin masih kita sia-siakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahun ini saatnya kita berikan semua totalitas kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak pernah tinggal sholat 5 waktu di Masjid Al-Ikhlas ini. Kita enggak pernah tinggal bacaan Al-Qur'an kita di rumah. Kita selalu berkata baik dengan anak kita, kita selalu berkata baik dengan istri kita, kita selalu berlaku baik dengan sahabat, kerabat, dengan tetangga kita, agar kita menjadi apa? Menjadi manusia hamba yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehidupan kita pengen berkah, kehidupan kita pengen dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, perbaikin hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaikin salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaikin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaikin juga kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, hidayah. Allah jadikan anak cucu kita menjadi anak cucu yang saleh, yang saleha. Allah perbaharui semua ketakwaan kita. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah angkat segala bala, bencana, musibah, penyakit yang ada di negeri Indonesia kita ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.